Teman-teman, balik lagi, balik lagi dengan saya Ezekiel dari Teknik Informatika tahun 2004. Hari ini saya akan menjelaskan ke kalian tentang landasan algoritma dan juga pseudocode. Oke. Apa itu algoritma? Algoritma adalah suatu urutan operasi yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah untuk menghasilkan suatu output tertentu. Eh, jadi contohnya mungkin bisa menjadi kayak kita dikasih barang atau apa dari IKEA dan kita harus membuatnya. Itu membutuhkan bisa dibilang algoritma karena dikasih step by step untuk membuatnya dan tidak boleh ngasal acak mau ngelakuin apa dulu. Jadi harus teratur dan dari awal sampai akhir. Oke. Apa itu pseudocode? Pseudocode adalah versi sederhana dari kode yang ditulis dalam bahasa sederhana. Ini membantu menguraikan logika program sebelum implementasi. Algoritma dan pseudocode adalah komponen penting dari bahasa pemrograman apapun. Makanya kita harus belajar tentang ini. Langsung aja kita mempertanyakan apa perbedaan antara mereka berdua. Jadi pertama, kita kasih dulu contoh dari algoritma yang tadi saya jelaskan dengan furniture, tapi ini juga bisa dengan konteks resep, resep makanan. Dalam membuat resep makanan kita harus teratur dan pastinya harus mengikuti step by step instructions ya. Jadi kalau di sini kan kita disuruh untuk satu cut vegetables, dua season chicken, tiga preheat oven, empat cook the chicken for 30 minutes, habis itu 5 sampai 30 menit dalam masak ayamnya, tambahkan sayur-sayurannya ke dalam ovennya juga. Nah, pastinya dari sini kita bisa sadar bahwa karakteristik algoritma adalah terbatas, tepat, dan bersifat umum. Contohnya seperti di sini, bisa dilihat kan terbatas, bisa lihat ya cuma ada 5 step. Satu, cut vegetables, dua, chicken, tiga, preheat oven, four, cook chicken for 30 minutes, habis itu lima, add vegetables. Jadi dari sini kita bisa lihat terbatas dan pasti akan berakhir. Karena kan ya, habis lima mau ngapain lagi? Kalau dari lima pasti kan udah jadi lah ya. Kayak, jadi nggak butuh dilanjutin lagi pasti ngerti sendiri. Nah, tepat. Iya, ini juga pasti tepat lah ya. Bisa dilihat. Karena ini juga pasti nggak boleh dibalik-balik. Kayak 1 sama 3 nggak boleh dibalik. 2 sama 4 nggak boleh dibalik. 5 sama 1 nggak boleh dibalik. Jadi ya harus teratur, tepat, dan bersifat umum. Oke, sekarang kita akan masuk ke pseudocode. Tadi kalau ada yang lupa, apa itu pseudocode? Pseudocode adalah versi sederhana dari kode yang ditulis dalam bahasa sederhana atau bahasa campuran gitu. Jadi nggak usah full bahasa bahasa coding gitu. Jadi boleh pakai bahasa Indonesia. Kalau mau pakai bahasa Indonesia pun juga bisa. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa apapun yang bisa dimengerti aja. Nah, membantu menggunakan logika program sebelum implementasi. Nah, jadi di sini ini adalah salah satu contohnya untuk mengekspresikan konsep yang sama dalam pseudocode. Jadi kita ingin bikin value variable s menjadi 42. Jadi kita bisa tulisnya dalam beberapa hal berbeda. Misalnya bisa aja langsung tulis s sama dengan 42, tapi juga bisa set s sama dengan s2. Bisa juga set s to 42 atau 42. Bisa juga dipakai as set the value of s to 42. Jadi bisa beda-beda, bebas mau gimana. Karena kan pseudocode itu bukan kode asli ya. Jadi kamu itu tulisnya nggak usah aku banget, yang mungkin bisa dibaca dengan jelas dan pengertiannya jadi gampang dimengerti aja. Kan misalnya kalau kita tulis S sama dengan 2 bisa diisi di compiler C++ pasti salah kan, karena S42 sama dengan 42 itu kalau di komputer nggak bakal ada dia kalau kita nggak usah itu tes dulu. Tes dulu integer, string, karakter atau apa. Nah, jadi kalau cara tulis sebenarnya kalau di coding atau di C++ itu int s sama dengan 42. Oke.
Sekarang kita harus karakteristiknya, yaitu pertama sangat terstruktur, dua berisi campuran bahasa Inggris dan operasi, dan ketiga semua instruksi di dalamnya bersifat tingkat rendah. Kita bisa lihat nih, pertama ini berisi campuran bahasa Inggris dan operasi. Bisa lihat kan ini ada campurannya. Kayak contohnya paling kelihatan sih set the value of S to 42. Ini kan banyak banget bahasa Inggrisnya ya. Kan set set aja itu udah nggak bisa dipakai. The value juga udah nggak jelas kalau di compiler. Jadi tuh tulisnya semaunya aja yang tuh nggak mau dimengerti oleh manusia. Makanya di sini kan dibilangnya semua instruksi di dalamnya bersifat tingkat rendah. Jadi gampang dimengerti oleh manusia. Walaupun manusia yang nggak ngerti coding pun harusnya mereka mengerti karena ini cuma kayak menjelaskan basic-basicnya doang jadi harusnya mereka mengerti kalau kita nulis sudoku terus mereka mengerti dengan gampang nggak boleh ribet-ribet. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke latihannya. What types of problems can be solved by algorithms, what types can or can be easily. Oke, jadi ada banyak sekali masalah yang dapat diselesaikan melewati algoritma. Contohnya ada seperti kayak sorting, searching, string processing, graph problems, geometric problems, numeric problems, banyak lah. Bisa banyak banget. Algoritma bisa nge-solve banyak banget. Yang penting harus kayak, yang penting konsisten aja pertanyaannya. Nah, tapi ada juga permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dengan algoritma. Permasalahan tersebut disebut dengan undecidable problem. Undecidable problem adalah permasalahan pengambilan keputusan yang terbukti tidak mungkin untuk membangun suatu algoritma yang selalu menghasilkan jawaban ya atau tidak. Ada jawaban. Contoh yang tidak dapat diputuskan adalah masalah terhenti. Hal ini dapat dibuktikan namun belum ada algoritma yang secara tepat menentukan apakah suatu program arbitrer dapat akhirnya akan berhenti ketika dijalankan. Nah, nomor dua, think about an area you are interested in outside of computer science. Are there any processes that in that area that need to be carefully and precisely specified, regardless of whether they are done by computer or not? Oke, menurut saya ini contoh yang baik adalah seperti yang tadi saya udah bilang, memasak. Dalam memasak, Anda perlu cukup tepat dengan pengukuran dan suhu untuk memastikan bahwa makanan yang Anda buat mempunyai rasa dan kematangan yang pas. Misalnya kan kalau masak kita nggak boleh ngasal aja lempar masaknya bebas mau setengah jam, sejam, 2 jam. Pasti kan struktur kan harus ada waktu dan garamnya harus pas, ladanya harus pas, airnya harus pas, semuanya dalam sisi ingredients-nya atau bisa dibilang ingredients itu ya barang-barang yang dipakai buat masak lah ya harus harus spesifik dan tidak boleh ngasal dan juga seperti algoritma kan itu resep itu kan ada endingnya lah ya kan kalau makan udah jadi nggak bakal ulang lagi dan ulang pasti ada stopnya. Nah, oke, sekarang kita ada slide nomor dua yaitu resep masak. Tapi nomor tiga juga ternyata resep-resep lagi. Cooking recipes and instructions for putting together furniture are two analogies used for algorithms. For each one, explain how it is like an algorithm, how it is and how it is not. Oke, aslinya keduanya sangat mirip sih, karena kedua tindakan ini menggunakan petunjuk langkah demi langkah untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kalau dalam konsep masak ya berarti kita harus menggunakan kalau ada yang pas, gak ada yang pas, yang seperti yang dibilang ya airnya harus pas, semuanya harus pas. Tapi kalau di konteks furniture kan juga biasanya kan furniture harus ditempel-tempel ke hal yang lain. Jadi itu juga harus pas ya kalau kita lagi bikin furniture kayak misalnya kita mau bikin kursi. Kursinya kan nanti kita harus pertama ngegabungin kaki-kaki kursinya kepada kursinya. Habis itu kita baru boleh duduk.
Karena kalau enggak ya roboh. Harus semua kakinya harus tancapin dulu kan, nggak boleh baru tiga kaki kita colok langsung kita berani dulu kita pasti jatuh. Nah, konsepnya kayak gitu sih, harus tepat dan teratur. Bedanya masak sama furniture sama coding beneran ya, cuman bedanya kan kalau dalam konsep em, memasak resep itu kita harus yang pas, itu berarti bahan-bahannya. Sedangkan kalau di komputer berupa data atau kayak cara kita nulis datanya gimana, udah pas kok bro. Nah, dan terakhir itu nomor 4, schools were training algorithms to learn student. What is hard about algorithms? What would you be sure to explain very carefully? Pastinya kayaknya jika saya cuma boleh membeli dua, saya akan memilih satu konsep dasar algoritma karena pastinya basic dibutuhkan banget untuk mengerti semuanya. Kalau nggak ngerti basic pasti nggak ngerti sama sekali ya. Dan gimana ya pun juga pasti nggak bakal ngerti kalau basic nggak ngerti. Nah, dan kedua adalah palingan struktur data. Karena struktur data itu menurut saya dengan apa ya, kalau kita bisa menggunakan struktur data dengan tepat itu sangat membantu pemrograman, dapat membantu pemrograman menghemat banyak waktu saat melakukan operasi seperti penyimpanan, pengambilan, dan pemrosesan data. Nah, oke. Jadi itu dulu buat hari ini. Terima kasih untuk mendengarkan. Sekali lagi, nama saya Ezekiel Amadius Tomlisan Yamani dari Teknik Informatika tahun 2024. Terima kasih.